Bu Ana, nuwun sewu, saya bisa jadikan co-host mboten nggih? Nanti saya share screen sendiri nggak apa-apa, Bu. Nggih, matur nuwun. Cek jaringan, cek. Pindah suara masih aman ya, Win? Masih, Pak. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah pendidikan Pancasila. Mohon maaf sekali karena kemarin saya rencanakan, saya agendakan memang hari Jumat nih, tapi karena ada suatu hal yang sangat mendesak, jadi waktu saya ngabari ke Winda dan juga Bu Ana bahwa kita harus schedule ubah jadwal. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertatap muka secara virtual tentunya di mata kuliah ini. Kemudian tadi saya juga menyampaikan beberapa informasi ke Winda bahwa melihat situasi dan kondisi yang agaknya sudah agak lumayan kondusif,
Maka saya memutuskan untuk mengembalikan jadwal awal kepada hari Kamis ya, karena kita memang jadwal aslinya adalah hari Kamis pukul 12.55. Jadi itu memang nanti kita orientasinya memang kembali ke jadwal tersebut, dan mudah-mudahan nanti sampai dengan pertemuan terakhir diberikan kelancaran tanpa ada suatu halangan, katakan seperti itu. Berkaitan dengan penugasan, nanti insya Allah di minggu ini atau minggu depan saya mencoba untuk menyajikan penugasan yang kaitannya sifatnya individu, katakanlah seperti itu. Bisa berupa semacam case study atau bisa semacam kuis, nanti kita melihat kondisi bagaimana, karena kita sekarang juga dalam konteks PSBB lah, katakanlah Jawa Bali, kemudian kita di Banyumas Raya merupakan bagian dari itu. Jadi ya nanti kalau sifatnya lapang, saya kira itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan karena makanya dengan kerumunan dan lain sebagainya. Jadi itu juga menjadi salah satu pertimbangan saya untuk penugasan juga nanti sekiranya tidak menimbulkan sebuah kerumunan atau menimbulkan kerumunan lah, katakan seperti itu, menjadi dasar dari bagaimana proses tersebut. Kemudian melihat dari bagaimana antusiasme mahasiswa, sebenarnya kalau kita melihat dari pertemuan ke-1 sampai dengan sekarang, sebetulnya antusiasmenya luar biasa bagus, kemudian keaktifan di dalam kelas juga sebetulnya mengalami peningkatan. Walaupun dalam prosesnya, karena memang awal-awal adalah adaptasi, maka biasanya perlu dirangsang dengan beberapa pertanyaan atau beberapa arahan-arahan yang sifatnya nanti bisa diarahkan oleh dosen. Tetapi harapan saya ke depannya adalah Anda nanti bisa misalkan berdiskusi secara mandiri, munculkan sebuah ide atau gagasan yang sifatnya insidental atau memang sudah di planning dari sebelumnya dan lain sebagainya. Itu menjadi beberapa bahan pertimbangan kita untuk proses perkuliahan ini. Kemudian hal lain yang kaitannya dengan proses perkuliahan, jika ya Kak, tadi saya ngecek di webnya UHB tentang kesediaan link Zoom. Kalau saya lihat di hari Kamis Jumat itu ternyata dipakai ya, dari pagi sampai dengan sore. Maka alternatifnya kita nanti paling adalah menggunakan Google Meet, katakan seperti itu, untuk hari Kamis besok. Jika memang nanti di hari Kamis itu memang fix tidak ada atau link di dalam UHB untuk Zoom-nya itu dipakai oleh yang lain. Jadi memang itu tadi saya agak ngintip-ngintip sedikit di webnya UHB untuk link Zoom hari Kamis Jumat itu sampai sore, termasuk hari Senin besok juga ternyata sudah memesan, katakan seperti itu. Jadi kita nanti kondisional dan akhirnya kita tidak membatasi diri. Artinya kalau kita nggak bisa dengan Zoom, kita masih ada piranti atau device yang lain, nanti bisa dikondisikan lah dengan sistem itu. Mungkin sebelum masuk ke materi, saya akan menyapa mungkin beberapa mahasiswa dulu. Mungkin yang tidak lupa ini PJ kita, Mbak Winda. Selamat siang, sehat ya? Siang, Pak. Alhamdulillah sehat. Di rumah terus ini berarti? Iya, Pak. Oke, tidak kemana-mana ya. Oke, berikutnya ada Ana Murfiana. Ada? Mbak Ana Murfiana, selamat siang. Iya, selamat siang Pak Ada. Ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, berikutnya ada Anissa Nadianti. Hadir, Pak. Hadir. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Danang Romadoni. Hadir, Pak. Ya, sehat Danang? Alhamdulillah. Ya, syukur, alhamdulillah. Berikutnya ada Aulia Widyarini. Ada Mbak Aulia? Atau Mbak Eling? Indra Bakti ada Mbak Eling? Ada, Pak. Oke, sehat Mbak Eling? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, suara saya stabil ya, tidak putus-putus ya? Iya, Pak, stabil. Ya, Felita, kita. Mbak Felita, selamat siang. Nampaknya mungkin ada gangguan. Siang Pak. Oh ya, oke. Sehat, Mbak? Sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Opi Maharani. Selamat siang, Mbak Opi.
Ada Mas Eko Harmawan, ada? Hadir, Pak. Oke, siap. Berikutnya ada lagi Pamela Amanda. Hadir, Pak. Oke, Mbak Senja ada nih ya, Mbak Senja ya. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah ini saya sudah mengacak beberapa mahasiswa dan mahasiswi. Jadi alhamdulillah hari ini sudah hadir dan kita mulai saja. Materi untuk hari ini tentang sistem politik dan ketatanegaraan. Sebetulnya ini merupakan rangkaian juga dari materi-materi yang sebelumnya. Dan harapan saya nanti Anda di samping memahami juga nanti bisa mengaktualisasikan apa yang kemudian menjadi harapan di dalam RPS, terutama yang kemudian sudah dikeluarkan oleh WHB ya. Jadi ada semacam kita menyebutnya semacam outcome dan output, katakan seperti itu yang harus dicapai nantinya setelah proses perkuliahan ini kemudian berlangsung seperti itu. Ini saya akan coba share. Apakah sudah kelihatan untuk ini? Belum, Pak. Belum. Oke, mungkin sedang proses. Kalau ini belum juga sampai sekarang. Nah, Sudah, oke. Oke, sudah kelihatan. Saya coba untuk mencoba men-slide show biar kelihatan agak besar gitu ya. Jadi kalau kita bicara di tema atau subtema ini tentang sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia, tentunya ini memiliki sebuah menurut saya hal yang positif karena nantinya bakalan kita bicara tentang bagaimana sih segala sesuatu yang berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan khususnya di Indonesia ini menjadi catatan penting agar kita sebagai mahasiswa katakanlah memiliki sebuah kepedulian terhadap apa yang kemudian bisa kita coba pahami sampai di sini. Aldiana Octavia, apakah suara saya bisa dengar dengan jelas? bisa, Pak. Gambarnya sudah kelihatan dengan jelas? Sudah. Oke. Baiklah, terima kasih. Ini sebagai bentuk konfirmasi agar siapa tahu gitu ya, suara saya tidak terdengar jelas, kemudian gambar belum muncul di dalam Zoom tersebut. Kemudian kalau kita bicara tentang sistem politik, biasanya ada orang sudah apatis duluan menganggap bahwa politik itu sesuatu yang kotor ya, sesuatu yang kemudian itu tidak relevan dengan kehidupan ini. Tapi sebetulnya kalau kita bicara dalam konteks universal misalkan, segala sesuatu atau peristiwa yang terjadi di dunia ini sebenarnya tidak lepas dari yang namanya politik itu sendiri. Kebijakan-kebijakan itu merupakan proses politik. Naiknya harga, kemudian bagaimanakah aturan-aturan yang terjadi di masyarakat dan seterusnya itu adalah produk-produk politik. Karena memang kita di Indonesia menganut res politika, ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu yang kemudian harus kita pahami dalam konteks ini. Dan nanti kita akan mencoba untuk memahami apa itu sistem politik, kemudian apa saja yang kemudian bakalan muncul ya dalam sistem ketatanegaraan kita. Kita lanjut ke yang berikutnya. Tentang pengertian sistem politik. Jadi kalau kita bicara tentang sistem politik, ini kan adalah suatu kebulatan atau keseluruhan ya, yang kompleks dan terorganisasi. Lagi-lagi di sini itu ada sistemnya sistemnya kompleks, di dalamnya ada sistem dan subsistem yang kemudian itu menyusun di antara itu. Jadi tidak mungkin dalam sebuah sistem politik itu nantinya akan dia berdiri sendiri, pasti memerlukan sebuah dukungan ya dari berbagai macam aspek ya, baik stakeholder maupun yang lain sebagainya. Nah, sistem ini kemudian kalau kita bicara dalam sebuah katakanlah bangunan lah katakanlah, itu berarti ada sebuah keterkaitan dari yang namanya kita menyebutnya adalah pondasi gitu ya, dan nanti ada tembok, ada atap dan seterusnya, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konteks itu. Nah, sedangkan politik itu kan berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara, kota gitu ya. Ya pada awalnya politik itu berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam negara. Jadi memang kalau kegiatan politik itu tidak mungkin lepas dari yang namanya kehidupan negara itu. Karena cikal bakalnya berasal dari situ. Jadi kalau sebuah tatanan negara kok tidak mengenal sistem politik, saya kira tidak mungkin. Atau begitu juga sebaliknya.
Karena itu dua hal yang saya kira memiliki korelasi yang saling bertautan satu sama lain. Artinya tidak bisa dua-duanya itu kemudian dipisahkan atau dicoba untuk didikotomikan atau dipisahkan, katakan seperti itu ya. Itu saya kira tidak bisa. Kemudian Austin ini mendefinisikan bahwa politik itu sebagai proses pembuatan kebijakan pemerintahan. Nah, kebijakan pemerintahan ini yaitu nanti berkaitan dengan bagaimana aturan-aturan dalam kehidupan negara. Misalkan tentang Perpres, kemudian ada turunan-turunannya peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan menteri, ada perda, peraturan daerah, termasuk aspek-aspek atau stakeholder yang menjadi penegak dari bagiannya peraturan daerah tersebut. Misalnya kalau perda itu yang menegakkan, katakanlah penegakan perda itu kan Satuan Polisi Pamong Praja lah, yang kemudian dia mencoba untuk menegakkan aturan-aturan perda itu. Jadi sebenarnya sudah ada garis ininya, kebijakannya. Polisi tugasnya seperti ini, kemudian TNI seperti ini, nanti Satpol PP seperti ini. Jadi sebenarnya sudah jelas, tidak ada tumpang tindih. Walaupun sebenarnya kalau dalam kehidupan bermasyarakat terjadi tumpang tindih itu, ini sebetulnya terlepas dari konteks idealisme dari aturan tersebut. Idealnya memang seperti itu, tapi realitasnya mungkin tidak. Nah, itulah yang disebut dengan masalah, adanya kesenjangan antara idealitas dengan realitas. Disitulah muncul berarti masalah tersebut. Kemudian ada Ramlan Surbakti, ini mendefinisikan politik sebagai proses interaksi ya antara pemerintah dan masyarakat, menentukan kebaikan bersama. Jadi esensi dari politik itu sebenarnya untuk kebaikan, dan kebaikan itu kebaikan bersama, bukan kebaikan hanya untuk partai politik, kebaikan untuk entitas-entitas keagamaan atau entitas suku, tidak. Atau misalkan muncul sebuah politik identitas, tidak. Itu adalah, saya menyebutnya sebuah proses pembauran ya, dari bagaimana sebuah menyebutnya itu multitafsir terhadap itu, sehingga spektrum dari bagaimana memandang politik ini bermacam-macam. Ada dari sudut pandang yang berbeda, menafsirkan sebuah makna politik yang berbeda sehingga bias makna, dan itu juga nanti bakalan akan berpengaruh terhadap bagaimana pola pikir dan pola perilakunya. Karena pola perilaku itu dipandu oleh pola pikir. Jadi kalau ada teori namanya habit of mind itu, jadi kebiasaan-kebiasaan itu dipandu oleh cara berpikir kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu berasal dari apa yang kita pikirkan. Baru itu kemudian diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita melihat dari bagaimana definisi apa itu sistem, apa itu politik, maka sudah jelas sebetulnya apa sebetulnya dimaksud dengan sistem politik tersebut. Sistem politik, kalau di Indonesia itu diartikan sebagai kumpulan keseluruhan berbagai kegiatan ya dalam negara. Ya, tentunya di Indonesia ya berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan ya. Ada upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, penyusunan skala prioritas, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sistem politik di Indonesia. Sedangkan kalau sistem politik itu bisa disebut sebagai sebuah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain dengan negara dan hubungan negara dengan negara. Itu harus kita pahami sampai di sini. Lalu ada satu lagi sebenarnya tentang sistem politik, adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan satu proses yang langgeng. Jadi kalau kita bicara tentang sistem politik, ini berarti adalah bicara tentang seperangkat fungsi, tidak hanya satu fungsi, tapi beberapa fungsi. Dan tentunya fungsi tersebut betul-betul memiliki peranan. Memiliki peranan terhadap bagaimana proses kehidupan, dan itu sifatnya langgeng. Berarti ada semacam keistiqomahan dalam bagaimana memandang gejolak, kemudian memandang sebuah momentum, katakan ya, dalam beberapa peristiwa, ya, baik itu peristiwa yang bersifat politik praktis maupun efek dari adanya politik tersebut memunculkan sebuah kebijakan-kebijakan yang
sifatnya bisa insidental atau memang kebijakan itu sudah terstruktur ya, itu harus kita coba pahami. Jadi kalau kita bicara sistem politik, maka mau tidak mau kita bicara tentang sebuah kebijakan, kebijakan itu ada punya tujuan dan tentunya tujuan itu ada tujuan bersama. Tujuan bersama bukan tujuan individu-individu, itu yang harus kita garis bawahi. Agar kita tidak gagal paham bagaimana memaknai tentang sistem politik. Kalau misalkan memang di Indonesia kendaraan ya, katakan dalam tanda kutip menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, itu kan adalah partai politik sekarang. Kalau misalkan apakah calon yang sifatnya ada diusulkan bukan dari partai, apakah bisa? Bisa jika memenuhi syarat. Tapi nyatanya, kalau kita bicara fakta di lapangan, ketika calon-calon yang sifatnya independen non-partai itu sangat sulit untuk menembus bagaimana persaingan di level elit, katakan seperti itu. Karena banyak faktor yang berbicara di situ, tentang sentimen-sentimen persaingan ya, tentang kesukuan, tentang agama, dan seterusnya. Maka itu akan saling campur aduk dalam sebuah sistem yang sangat rumit. Gitu. Sehingga kita harus bisa mencoba memotret fenomena itu dengan kacamata yang jernih, gitu ya, tidak mengesampingkan ego kita. Nah, berikutnya ini tentang sistem politik, ini coba kita akan potret satu dari input, gitu ya. Lalu setelah kita input, masuk ke dalam proses output dan ada feedback-nya. Ada umpan balik dari bagaimana sebenarnya proses dalam sistem politik tersebut. Baiklah, kita akan coba masuk di dalam yang pertama ini tentang input ya. Jadi input dalam sebuah sistem politik adalah aspirasi masyarakat atau kehendak rakyat. Jadi nanti ada tuntutan, ada dukungan, ada sikap apatis ya. Sikap apatis itu sikap yang masa bodoh, cuek. Apa yang terjadi bodoh amat. Saya nggak urusan. Itu adalah apatisme ya. Yang bagaimana orang kemudian tidak terlalu familiar atau tidak terlalu tertarik dengan politik karena sudah menganggap dan mencoba untuk menstigmakan bahwa politik itu sudah kotor. Itu yang kemudian mereka jadi apatis terhadap itu. Nah, input dalam sebuah sistem politik ini ketika kita bicara tentang aspirasi, maka ada proses penjaringan informasi yang sifatnya itu dari bottom ke up. Jadi ada bottom up, ada up bottom. Jadi dalam sebuah titik tertentu, proses di mana bottom up dan up bottom itu bertemu dalam satu titik. Nah, disitulah kemudian muncul sebuah pola komunikasi yang disebut dengan komunikasi politik, katakan seperti itu. Nah, adanya tuntutan, dukungan, dan sikap apatis ini dalam sebuah sistem politik, ya kita mau nggak mau karena di Indonesia ini tentang sistem demokrasi, ini ada tentang bagaimana pemerintahan yang sifatnya presidensil gitu ya. Presiden sebagai kepala pemerintahan plus kepala negara itu harus dicermati dengan baik tentang itu. Termasuk tekanan-tekanan yang sifatnya internal, eksternal, dari bagaimana mengeluarkan sebuah proses kebijakan, itu juga nanti berpengaruh secara signifikan terhadap proses itu. Nah, makanya dalam proses sistem politik ini, mencakup serangkaian tindakan pengambilan keputusan oleh lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif dalam rangka memenuhi atau menolak aspirasi masyarakat itu. Jadi aspirasi masyarakat yang kemudian katakanlah nanti akan mengkerucut ya jadi satu. Jadi itu memunculkan sebuah gejolak atau gelombang demo besar-besaran misalkan, itu bisa menjadi sebuah ukuran bahwa ini ada sesuatu yang tidak baik-baik saja lah, katakan seperti itu ya. Kalau misalkan ini kemudian berkaitan dengan bagaimana sebetulnya sistem politik di Indonesia, ya saya kira itu menjadi bagian yang terlepaskan dari bagaimana visi dan misi negara kita yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Lalu berikutnya tentang output sistem politik berupa kebijakan publik ini nanti bermuara terhadap bagaimana pemenuhan aspirasi masyarakat. Termasuk kita bicara tentang bagaimana penolakan atau ketersediaan ya untuk bagaimana ya kita berkaitan dengan bagaimana aspirasi masyarakat itu seperti apa. Jika ditolak masih menimbulkan gejolak, jika tidak ditolak maka nanti implikasinya seperti apa juga itu harus dipertimbangkan secara matang. Jangan sampai itu menjadikan sebuah katakanlah ya si malakama ya. Di sisi lain kita ingin bahwa kita dewasa dalam proses berpolitik, tapi di sisi lain kalau kita nanti tidak concern terhadap itu dan menimbulkan sebuah kecemburuan sosial atau tidak
mengalami ketidaksamaan visi dalam proses itu, saya kira ini harus kita cermati dalam proses tersebut. Nah, ini adalah tadi saya bicara tentang input, proses, dan output. Jadi inputnya berupa tuntunan, dukungan, ya, sikap apatis, prosesnya dia adalah mencakup serangkaian tindakan pengambilan keputusan, sedangkan output dari sistem politik itu adalah pemenuhan dan juga penolakan terhadap bagaimana aspirasi masyarakat. Jadi sebetulnya rangkaian ini itu memiliki sebuah keterkaitan, dan di dalam output itu nanti ada feedback yang kembali kepada inputnya. Jadi sebetulnya 3 rangkaian ini merupakan sesuatu yang tidak bisa tidak bisa kita nafikan ya dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Nanti kalau ada pertanyaan atau kebingungan nanti bisa ditanyakan setelah saya selesai menyampaikan materi ini agar nanti kita fokus begitu. Lalu berikutnya tentang fungsi politik. Apa sih sebetulnya fungsi politik itu? Karena banyak yang bertanya-tanya, terutama orang yang awam terhadap politik. Dan ini orang-orang yang apatis terhadap politik itu nggak mau tahu, itu apa itu politik, nggak mau tahu itu apa artinya, fungsinya apa, bodo amat kan seperti itu. Itu apatisme yang terjadi di dalam proses kehidupan ini. Fungsi politik yang pertama sebagai perumusan kepentingan. Jadi bangsa dan negara itu punya kepentingan. Apa sih? Gitu. Anda bisa melihat di visi dan misi negara di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Jadi bagaimana kita berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara, ya, hak dan kewajiban pemerintah terhadap warganya dan lain sebagainya, itu juga harus kita cermati di dalam. Jadi negara ini punya tujuan, negara ini punya kepentingan, negara ini punya tanggung jawab yang besar terhadap rakyatnya. Jadi perlu ini adanya proses perumusan kepentingan. Yaitu harus berpolitik. Dan kalau kita pengen mengubah kebijakan, kita harus terjun ke politik. Nggak bisa kita mengubah proses atau aturan itu, kita nggak terjun ke politik, nggak bisa, itu mustahil itu. Kita memang harus terjun dalam politik itu. Makanya kalau orang yang udah apatis, susah itu nanti untuk bagaimana bicara tentang politik gitu, kadang seperti itu. Yang kedua ini tentang bagaimana pemaduan kepentingan. Jadi mari yang sekiranya kepentingan punya itu tidak baik atau tidak sama, maka kita harus menjadi titik temunya di mana? Kalimatun sawa ya. Jadi titik temu ini di mana nih yang sehingga ini ada win-win solution lah katakan. Ini fungsi politik, pemaduan kepentingan. Lalu tentang kebijakan umum, ini juga salah satu fungsi dari politik. Jadi kebijakan-kebijakan umum yang berkaitan dengan masyarakat, dengan negara, dan sebagainya, itu harus kita perhatikan dalam konteks. Sebentar ya, saya mau upload UAS dulu. Sebentar. Baiklah, saya lanjutkan kembali. Tadi kita sudah sampai ke pembuatan kebijakan umum. Jadi sebetulnya nggak hanya ya politik itu nggak hanya bicara dalam konteks pembuatan kebijakan, tapi ternyata sampai dengan penerapan kebijakannya. Jadi beberapa cara yang digunakan itu nantinya ada proses berkesinambungan. Pamela, apakah suara saya sudah terdengar kembali, Pamela? Atau Aldiana, suara saya bisa dengar kembali? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Itu tadi saya sampai dengan pembuatan kebijakan, ternyata fungsi politik tidak hanya sampai dengan proses pembuatan, tapi sampai dengan proses penerapannya. Dan yang lebih spesifik lagi, ini sampai dengan bagaimana pengawasan pelaksanaan kebijakan. Itu yang harus kita coba cermati dalam proses ini. Kalau kemudian skeptis atau bagaimana apatisme ya terjadi dalam proses di mana masyarakat itu kemudian bertumpuk-tumpuk, ini justru akan menimbulkan sesuatu yang tidak sehat dalam bagaimana iklim demokrasi kita di Indonesia.
oposisi dalam sebuah pemerintahan negara itu penting dan itu harus ada. Jadi sebagai kontrol dari rakyat atau kontrol dari orang yang berada di luar pemerintahan atau di luar katakanlah kepentingan-kepentingan sifatnya politis, itu memang harus ada. Jika negara hanya ada sebuah katakanlah yang pro saja, nggak ada yang kontra, saya kira iklim demokrasi tidak akan kemudian bisa berjalan dengan baik. Amerika saja, dedengkotnya demokrasi katakanlah, ketika terjadi konstelasi pemilihan presiden Trump dan juga Biden misalkan, itu juga luar biasa ya, bentrok terjadi, penembakan dan seterusnya. Itu menandakan bahwa sekelas Amerika yang itu katakanlah dedengkotnya demokrasi saja, kedewasaan untuk menyikapi proses itu saja masih jauh dari sempurna, katakan seperti itu. Bahkan kalau kita tarik lagi dalam proses katakanlah di entitas agama misalkan, beberapa negara itu, beberapa agama justru mengharamkan demokrasi kan gitu, dengan berbagai alasan-alasannya. Dan ada juga yang mendukung, ada juga yang menolak. Jadi masih adanya suatu dilema dalam bagaimana memaknai demokrasi dan seperti itu. Nah, fungsi-fungsi politik ini dari namanya perumusan, pemaduan, pembuatan, penerapan sampai dengan pengawasan pelaksanaan kebijakan, lagi-lagi ini merupakan sebuah keterkaitan. Makanya tadi ada yang namanya input, ada proses, ada output, nanti ada feedback, balik lagi ke input. Karena ini semuanya memang satu rangkaian peristiwa yang tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa kemudian dipisahkan lah, katakan. Itu fungsi-fungsi politik. Jadi nanti kalau setelah kita sesi diskusi, saya tanya apa itu fungsi politik, Anda harus bisa menjawab, fungsi politik ini adalah salah satunya perumusan kepentingan. Artinya ini adalah nanti begini-gini. Jadi Anda bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan itu. Itu yang harus kita perhatikan. Lalu berikutnya kita akan bicara tentang macam-macam sistem politik. Satu adalah sistem politik yang ada di negara komunis. Negara komunis itu adalah negara yang anti Tuhan. Di sana itu ateis lah, katakan seperti itu. Ya biasanya bercirikan pemerintahan yang sentralistik, ya. Kemudian peniadaan hak milik pribadi, ada peniadaan hak-hak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya oposisi. Ini sebetulnya kenapa Indonesia nggak cocok kalau kemudian menganut komunis, katakan. Terdapat pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan pendapat. Jadi kalau kita putar, sebenarnya otoriter juga ini ya, otoriter, karena tidak ada oposan di sini. Tidak ada yang kemudian mengkritik negara. Semuanya dianggap sama. Tidak ada mata uang. Tidak ada hak-hak sipil itu dianggap sama. Tidak ada, katakanlah itu kalau tidak ada kasta lah, katakan seperti itu. Komunis. Lalu yang kedua, di negara-negara liberal, ciri-ciri sistem politik di negara liberal itu, tadi saya itu, kalau negara komunis itu kan contohnya Tiongkok ya. Kemudian ada beberapa di Korea Utara, itu juga komunis. Termasuk di pecahan negara-negara Soviet ya, misalnya di Rusia gitu ya. Kemudian ada lagi banyak sebenarnya kalau kita bicara negara komunis atau negara-negara lain yang sepertinya tidak menganggap dia komunis, tapi dalam perilakunya juga sebenarnya ada afiliasi dengan komunisme, termasuk simbol-simbol dan lain sebagainya. Untuk liberal ini cirinya biasanya adalah kita bicara tentang kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok, ada pembatasan kekuasaan khususnya dari pemerintah dan agama. Jadi adanya proses sekularisme ya, sekularisme ini. Jadi agama itu jangan campur adukan dengan negara misalnya. Misalnya ada penegakan hukum, pertukaran gagasan yang bebas, sistem pemerintahan yang transparan, yang di dalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas. Bicara minoritas dan mayoritas ini juga masalah yang sensitif sebetulnya. Jadi kadang bicara pribumi dan non-pribumi saja itu sensitif sekali itu dalam bagaimana politik identitas kita. Karena kalau bicara keindonesiaan dan bicara tentang kebinekaan, saya kira nggak mudah kita mencoba untuk berbicara itu ya. Apalagi merawat kebinekaan ini perlu dengan tenaga ekstra agar kita tidak terjebak dalam sebuah proses yang sebetulnya merugikan kita bersama sebetulnya. Oke, ini tentang sistem politik di Indonesia. Jadi sistem politik itu kan didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur ya, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi Indonesia itu ada kedaulatan rakyat. Kemudian ada negara berdasarkan atas hukum.
Kemudian ada bentuk republik, kita kan Republik Indonesia ya, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Kita punya konstitusi, kemarin kita sudah bisa membeda apa itu bedanya konstitusi dengan undang-undang dasar ya waktu itu. Jadi undang-undang dasar merupakan bagian dari konstitusi, sedangkan konstitusi ini merupakan sesuatu yang universal, yang di dalamnya itu banyak seperti turunan-turunan dari undang-undang itu sendiri. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa konstitusi dan undang-undang dasar itu sesuatu yang sama, kan seperti itu. Itu kemarin yang kita bicarakan dalam sistem konstitusi. Termasuk ini bicara tentang pemerintahan yang bertanggung jawab, ada sistem perwakilan, lalu yang berikutnya ada sistem pemerintahan presidensil, yang tadi juga sebagian sudah saya singgung mengenai pola-pola ini. Nah, dari sendi-sendi pokok sistem politik demokrasi di Indonesia ini, ya, kalau kita melihat dari bagaimanakah sebetulnya tujuan ya kedaulatan negara itu penting apa tidak, kenapa kita punya sistem pemerintahan yang presidensil bukan parlementer dan seterusnya, itu sebenarnya kalau kita melihat ya kilas balik dari sejarah bangsa ini, itu sebetulnya panjang sekali ceritanya. Kenapa sampai sekarang presidensil, terus dulu sempat kemudian ada parlementer, kok sekarang sudah tidak, itu semuanya sudah sebenarnya sudah ada ceritanya, dan itu di dalam materi-materi itu banyak sebenarnya membahas tentang itu. Anda bisa nanti membaca-baca tentang bagaimana proses sejarah, proses perumusan dan pengesahan Pancasila, ya, tentang bagaimana ideologi itu juga bagian yang tidak kalah penting dalam proses ini. Gitu. Lalu yang berikutnya kita akan membahas tentang peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam politik, ya, terciptanya masyarakat politik yang kritis, ya, kritis tapi partisipatif. Apa sih ciri-cirinya masyarakat yang berpolitik tapi yaitu kritis serta partisipatif? Yang pertama, adanya meningkatnya respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Jadi kalau pemerintah punya kebijakan, itu rakyat sigap mencermati ini bagaimana, kalau misalkan baik ya kemudian direspon, kalau tidak baik memberikan kritik. Itu adalah suatu masyarakat yang kritis partisipasi. Yang keduanya ada partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak. Jadi jelas nih ada respon. Misalkan kemarin kayak rancangan undang-undang, misalkan cipta lapangan kerja, misalkan. Itu kan menimbulkan gejolak, ada yang pro, ada yang kontra. Ketika disahkan, misalkan banyak menolak, nanti kemudian itu demo misalkan. Itu merupakan sebuah respon bahwa dia itu menolak kebijakan itu. Jadi dialektikanya itu ada antara siapa yang menolak, siapa yang mendukung, itu di situ terjadi dialog. Dialog dalam arti misalkan bicara tentang alasan kenapa setuju dan tidak setuju, bicara tentang kenapa kok ini begitu, padahal kita ini sudah begini. Jadi begitu, ada retorika itu wajar lah. Namanya proses politik kan seperti itu. Lalu berikutnya tentang bagaimana meningkatnya partisipasi rakyat dalam berbagai kegiatan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan. Jadi masyarakat itu peduli dengan adanya proses itu, misalkan mendirikan organisasi masyarakat, baik yang afiliasinya keagamaan, afiliasinya terhadap sosial yang hanya sosial murni gitu ya, ada yang memang itu basicnya adat gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita coba potret nih dari fenomena bagaimana sebenarnya peran masyarakat dalam politik ini kan terciptanya masyarakat politik yang kritis dan partisipatif. Ini ada bagaimana partisipasi dalam sistem politik di Indonesia. Jadi nanti saya coba maksimalkan di jam 13.30, setelah itu nanti kita masuk dalam diskusi. Ada konvensional dan non-konvensional. Jadi dulu sebelum adanya pemilihan umum secara langsung, itu modelnya itu konvensional. Jadi misalkan suara dalam pemilu, terlibat dalam kampanye gitu ya, membentuk bergabung dalam organisasi masyarakat, dan melakukan diskusi politik, melakukan komunikasi pribadi. Itu konvensional. Nah kalau non-konvensional itu adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatu kebijakan politik. Ada mogok, boikot pemilu, dan seterusnya, itu gitulah. Jadi konvensional ini artinya masyarakat yang secara aktif mengikuti rangkaian proses pemilu, tanpa adanya sebuah katakanlah protes lah ya dalam proses itu.
Nah, kalau yang non konvensional itu ya adanya ketidakcocokan, bisa dari segi kebijakan, dari sisi pengusung ya, partai pengusung dari situ misalkan. Rakyat ini kok menghendaki nggak itu, kok yang maju itu misalkan, yang dicalonkan itu, padahal rekam jejaknya mungkin tidak bagus dan seterusnya. Itu non konvensional. Jadi kalau mendukung atau menolak suatu kebijakan politik itu jelas di mana dia berada, tidak berdiri di dua kaki. Ya. Nah, kalau konvensional itu ya biasa-biasa saja. Jadi dia jelas bahwa dia itu ya kadang juga bisa saja konvensional itu dia terlihatnya mendukung tapi sebenarnya tidak. Kelihatannya tidak mendukung ternyata mendukung, kan seperti itu ya. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan yang kalau kita bicara dalam partisipasi dalam sistem politik Indonesia itu ada dua, tentang konvensional dan non konvensional. Jadi nanti Anda bisa mencoba memotret ini, fenomena ini, kemudian bisa membeda tentang bagaimana proses itu. Nah, kalau kita bicara tentang struktur ketatanegaraan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, kan kita Undang-Undang Dasar sudah berubah 4 kali. Tahun 99, 2000, 2001, 2002. Dulu, sebelum adanya amandemen, itu terdiri dari Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, ada Presiden, DPR, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Itu pun BPK itu, dulu di eranya Pak Harto itu, ya saya kira ini sesuatu yang unik juga ya, termasuk KPK waktu itu belum ada. Komisi Yudisial nggak ada, kemudian ada Mahkamah Konstitusi juga nggak ada. Jadi hikmah dari adanya perubahan dalam bukan pembukaannya ya, tapi perubahan isi undang-undang dasar. Kalau pembukaan undang-undang itu nggak bisa. Pembukaan undang-undang itu sampai kapanpun nggak bisa dirubah, karena itu akan bertentangan dengan TAP MPR. Maka yang dirubah adalah isi dari pasalnya undang-undang. Jadi dulu itu ada MA, Mahkamah Agung, ada DPR, Dewan Pertimbangan Agung, ada Presiden, DPR, BPK. Lalu apa itu maksud MA, DPR, Presiden, DPR, BPK? Anda bisa membaca itu di banyak referensi, bahkan di literasi digital juga banyak yang menyinggung tentang itu. Jadi Anda bisa belajar tentang itu. Kalau nanti saya bahas satu-satu di sini, waktunya tidak akan cukup. Lalu tentang MPR. Secara garis besar saya tidak akan membaca semua bahwa ini lembaga tertinggi negara. Jadi super power ya di tangan rakyat, tangan oleh MPR. Kalau MPR itu kan bisa kita nyebutnya sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Nah, anggota MPR itu berarti ada anggota DPR dan anggota DPD. Itu merupakan juga anggota MPR. Jadi anggotanya dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang diangkat. Ini kita bicara MPR yang sebelum ada perubahan ya tentang undang-undang. Karena MPR yang sekarang tentunya komposisinya sudah berbeda dibanding MPR yang dulu. Jadi dulu MPR itu super power karena mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Jadi apa-apa itu MPR punya wewenang. Nah, dalam praktek kenegaraan MPR merupakan antara lain ini tentang presiden sebagai presiden seumur hidup. pernah kejadian presiden dipilih terus-menerus sampai 7 kali. Wah, itu siapa? Pak Harto. Itu 7 kali berturut-turut. Kemudian memberhentikan sebagai pejabat presiden, meminta presiden untuk mundur. Nah, memberhentikan sebagai pejabat presiden itu Gus Dur waktu itu. Dia diberhentikan oleh MPR. Kemudian tidak memperpanjang masa jabatan sebagai presiden. Kemudian lembaga negara yang paling mungkin menandingi MPR adalah presiden dan memanfaatkan kekuatan partai politik. Jadi sebetulnya kalau kekuatan legislatifnya itu kuat jadi partai itu, maka sebetulnya di parlemen aman sebetulnya. Tidak banyak terjadi gejolak pemerintahan itu. Presiden itu akan aman ketika banyak dukungan di parlemen. Semakin banyak, dan itu merupakan partai gabungan atau koalisi, semakin aman posisinya sampai dia nanti tidak menjabat sebagai presiden. Karena kemungkinan untuk dimakzulkan atau kemudian proses digulingkan di tengah proses perjalanan itu sulit kalau di dalam parlemen itu banyak penggalangan kekuatan lah dari macam-macam partai politik. Lalu yang berikutnya tentang presiden. Wakil presiden ini memegang posisi sentral dalam mandataris MPR. Kemudian presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi. Jadi kalau kita bicara concentration of power and responsibility, ini presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan. Kemudian presiden selain memegang kekuasaan eksekutif, juga memegang kekuasaan legislatif, juga kekuasaan yudikatif. Kayak gitu loh.
Termasuk presiden mempunyai hak prerogatif yang besar, termasuk memilih menteri, mengangkat menteri, memberhentikan menteri, itu hak prerogatif presiden. Jadi artinya tidak mudah untuk diintervensi, karena seperti ya. Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta menjabat presiden. Nah dulu sebelum di amandemen itu nggak ada aturan jelas tuh yang bicara tentang seberapa lama batasan maksimal seorang presiden menjabat. Kalau sekarang kan jelas. Presiden dipilih itu maksimal 2 kali periode. Setelah 2 periode tidak boleh mencalonkan lagi. Itu adalah hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, kenapa kok Pak Harto bisa sampai 7 kali? Karena di dalam undang-undang itu dulu tidak disebutkan batasan maksimal seorang presiden menjabat presiden. Maka bisa sampai 7 kali berturut-turut. Itulah alasannya kenapa setelah reformasi dianggap penting adanya proses yang namanya amandemen Undang-Undang Dasar. Begitu ceritanya. Lalu DPR. Ini kan sebetulnya DPR itu kan legislator ya. Ya memberikan tujuan rancangan undang-undang oleh presiden. Persetujuan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian memberikan persetujuan anggaran. Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa. Misalkan ada pertanggungjawaban presiden. Jadi kalau sidang istimewa itu biasanya kan kalau dalam 1 tahun itu bisa 1 kali ya. Biasanya tanggal 16 Agustus ya biasanya. Ada pidato pertanggungjawaban presiden ya. Nanti diterima atau ditolak kan bisa begitu. Nanti 17-nya itu seremonial tentang upacara kenaikan sang saka merah putih, sorenya nanti penurunan bendera kan begitu modelnya. Itu yang harus kita coba cermati dalam proses ini. DPA. DPA ini sebagai pemberi saran kepada pemerintah ya. Jadi katakan dia itu sebagai ya kalau dalam kerajaan-kerajaan kita menyebutnya sebagai apa kita menyebutnya? Kayak ya apa ya? Istilahnya itu kan kalau di film-film ya. Jadi itu kan ada namanya ya memberikan apa ya advice gitu ya. Sebagai advisor lah kata seperti itu. Saran, pendapat kayak gitu-gitu. Ini harusnya baiknya begini, kayak gitu-gitulah. BPK itu sebagai pengaudit keuangan, kemudian kalau Mahkamah Agung ini, itu merupakan lembaga tinggi negara dari Peradilan Tata Usaha Negara. Ada Peradilan Negeri, ada Pengadilan Agama, ada Pengadilan Militer. Ya. Jadi itu lembaga tinggi negara. Makanya tadi dalam proses hukum itu sebelum ingkrah, itu pasti kan nanti setelah diputus perkara di level yang paling dasar, kemudian nanti mengajukan kasasi ya, setelah kasasi kepada MA, kemudian nanti setelah misalkan terjadi ditolak atau diterima masih ada proses itu. Misalkan ada namanya proses abolisi, ada proses namanya itu gerasi dari presiden, hasilnya itu adalah langkah-langkah terakhir yang dilakukan. Nah, jadi ada TUN ini tentang tata usaha negara, pengadilan negeri, ada pengadilan agama, pengadilan militer, itu masih di bawah Mahkamah Agung. Jadi kita harus tahu tentang konsep itu. Termasuk MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan. Ya, ini masa-masa sebelum adanya Mahkamah Konstitusi, ternyata MA memiliki peranan yang saya kira sentral ya dalam proses ini. Ini adalah struktur dari bagaimanakah proses di dalam struktur ketatanegaraan Indonesia setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar 45. Jadi muncul beberapa ya, di situ ada KPU pemilihan umum, kemudian ada Bank Sentral ya, ada yang namanya DPD di situ, ada MA tetap masuk, ada MK Mahkamah Konstitusi, dan juga ada KY, Komisi Yudisial. Coba kita akan coba potret di sini. Yang pertama, kita bicara tentang yang namanya MPR. Jadi, tadinya MPR itu kan super power. Dia posisinya itu kan katakanlah tertinggi lah. Ya. Sekarang dia posisinya sejajar nih dengan lembaga tinggi negara yang lain. Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, sama itu. Kemudian, MPR itu sekarang menghilangkan supremasi kewenangannya. Kemudian menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN. Sekarang nggak ada GBHN sekarang.
Lalu dulu ada GBHN, Garis Besar Haluan Negara. Lalu yang berikutnya menghilangkan kewenangan mengangkat presiden. Karena presiden sekarang kan dipilih oleh rakyat. Jadi MPR sudah tidak punya kuasa untuk bagaimana mengangkat atau memberhentikan presiden. Tetap berwenang menetapkan mengubah undang-undang, itu memang tugasnya MPR. Kemudian susunan keanggotanya itu berubah. Jadi dulu kan hanya terdiri dari anggota DPR saja. Kalau sekarang itu ditambah dengan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang dipilih langsung tuh dalam proses pemilu. Nah, biasanya kalau DPD itu, orang-orangnya di dalamnya itu adalah non-partai. Jadi dia mungkin kayak ya tokoh masyarakat yang ada di daerah itu, atau pendatang tapi sudah lama di situ menjadi seorang tokoh, biasanya itu dicalonkan sebagai DPD. Misalnya di Jogja itu yang kemarin sering jadi itu adalah istrinya Sri Sultan Hamengkubuwono ya. Itu sering jadi anggota DPD perwakilan dari Yogyakarta karena ya memang biasanya yang dipotret itu adalah tokoh-tokoh, katakan seperti itu. Oke, itu yang MPR. Lalu berikutnya DPR nih. Ini posisi dan kewenangannya itu diperkuat. Artinya DPR itu mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Sebelumnya kan ada di tangan presiden. Nah, sementara pemerintah berhak mengajukan rancangan undang-undangnya. Kalau yang mengesahkan nanti adalah presiden bersama DPR, cuma pemerintah itu sekarang juga berhak mengajukan RUU. Tapi ketok palunya nanti harus DPR yang ketok palu, bukan presiden. Itu perbedaannya. Proses dan mekanisme membentuk undang-undang antara DPR dan pemerintah. Jadi ada kolaborasi. Kalau dulu kan, ya pokoknya ini bikin sahkan. Jadi seolah-olah itu kayak tidak ada legitimasi yang baik lah. Tidak ada koordinasi yang ciamik, katakan seperti itu ya, dari bagaimana proses berbangsa dan bernegara. Lalu tentang bagaimana mempertegas fungsi DPR, fungsi legislasi tentang penyusunan undang-undang, fungsi anggaran tentang budgeting, ini juga penting nih bahwa APBN misalkan, negara ini kan mengelola uang, dan Menteri Keuangan itu ada sebagai bendahara negara kan sebenarnya. Nah, proses misal anggaran 2021 itu kan dirumuskan di tahun 2020. Nah, di situ nanti termasuk ada revisi anggaran dan lain sebagainya. Itu nanti adalah tugas juga di DPR untuk, oh ini pos pendidikan sekian triliun, pos untuk pertahanan sekian triliun. Itu nanti dibicarakan dengan DPR sebagai fungsi anggaran itu. Termasuk untuk fungsi pengawasan, atau kita menyebutnya sebagai katakanlah sebuah ekspektorat lah kata seperti yang bagaimana mencoba mengawasi dari proses rangkaian itu. DPR juga punya fungsi tersebut, fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, itu DPR. Beda dengan MPR. MPR itu beda tugasnya dengan DPR. Walaupun DPR merupakan bagian dari MPR, tapi tupoksi atau bagaimana kerja dari MPR dan DPR itu jelas. Makanya ada yang berpendapat, udah ada DPR, ngapain ada MPR? MPR itu kerjanya ngapain sih? Cuma kayak gitu aja, kalau ada presiden, nanti presiden. Kalau ada semacam merubah undang-undang, kalau undang-undang nggak ada perubahan, ya MPR nggak kerja. Dan itu salah besar pemikiran seperti itu. Dalam sistem ketatanegaraan itu tidak seperti itu cara berpikirnya, kan seperti itu. Harus kemudian kita cermati dengan baik dan bijaksana, sehingga kita benar-benar bisa peduli ya dengan bagaimana proses tersebut. Oke, kemudian kita lanjut untuk yang berikutnya. Ini DPR, anggota DPR itu lembaga perwakilan partai politik. Itu harus kita ingat ya. Kemudian anggota DPR itu dipilih melalui pemilu. Yang peserta partai politik itu gabungan partai politik. Kemudian terdiri dari 3-4 orang per daerah pemilihan yang tersebar di 69 daerah pemilihan. Atau kita menyebutnya sebagai dapil. Lalu jumlah anggota DPR RI yang dipilih dalam pemilu 2004, kita bicara 2004 itu sebanyak 550 orang. Nah, ini sumber tahun 2004. Kalau anggota DPD itu merupakan lembaga perwakilan daerah. Ada anggota DPD dan lain sebagainya. Sebentar ya.
Oke, berikutnya ya, saya lanjutkan lagi. Ini tadi sampai DPD kita. Jadi kalau DPD itu terdiri dari 4 orang per provinsi yang sekaligus sebagai daerah pemilihan. Kemudian sampai pemilu 2004, jumlah anggota yang dipilih adalah 124 orang dari 32 provinsi. Saat itu ya, kalau sekarang provinsinya kan sudah lebih dari 32. Termasuk Kalimantan Utara kan juga sekarang sudah menjadi bagian provinsi di Indonesia. Kan seperti itu. Ini bicara tentang keterwakilan, Sulawesi Barat itu masih menginduk pada provinsi asalnya waktu itu. Ya. Jadi kita bicara kausistik di tahun di mana itu berada. Nah, kita masih punya sekitar 8 menit sampai proses kita menyelesaikan presentasi ini. Mbak Nuri Wulandari, apakah suara saya masih bisa didengar, Mbak Nuri? Bisa, Pak. Oke, siap. Akan saya coba lanjutkan kembali di slide berikutnya. Ini tentang DPD ya tadi. Ini kan lembaga baru ya, langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah. Dulu tuh ada yang namanya lembaga utusan golongan. Nah, ini tentang keterwakilan tingkat nasional. Nah, ini tentang bagaimana mengakomodir kepentingan daerah di level pusat. Lalu keberadaannya dimaksud untuk memperkuat kesatuan negara Republik Indonesia. Dipilih secara langsung oleh masyarakat, kemudian mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, RUU lain, ya berkaitan dengan kepentingan daerah. Jadi concern-nya DPD itu lebih concern kepada bagaimana kepentingan daerah. Kalau DPR itu jelas, dia legislasi, dia juga budgeting, dan juga dia pengawasan. Jadi tugasnya DPD itu beda ya dengan DPR. Dan DPR itu juga beda tugasnya dengan MPR. Jadi semuanya itu punya tugasnya sendiri-sendiri. Itu yang harus kita coba pahami sampai di sini. Lalu BPK. Ini anggota BPK itu dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Nah, kemudian berwenang mengawasi pemeriksa pengelolaan keuangan negara, APBN, dan APBD jika itu ada di daerah. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Kalau misalkan terjadi penyelewengan, jadi korupsi, ya, apalagi kayak misalnya dana bansos, itu kan, ya, kita disuruh 3M, ternyata Pak Menteri sampai 17M. M-nya kebanyakan ya. Jadi itu beberapa peristiwa-peristiwa menarik. Kalau bicara tentang uang itu ternyata masalah yang luar biasa ini kalau kita bisa. Oke. Kemudian berkedudukan di ibu kota negara, memiliki perwakilan di setiap provinsi. Jadi BPK itu ya misalnya di Jakarta. Tapi setiap provinsi juga punya keterwakilan. Jadi lebih ada yang spesifik di kementerian atau di beberapa Pemda itu kita mengenal sebagai inspektorat, tapi itu bukan afiliasi yang secara langsung itu kaitannya dengan BPK ya. Jadi punya track record yang dia itu independen, maksudnya berdiri sendiri, katakan seperti itu. Lalu mengintegrasi peran BPK provinsi sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan dalam BPK. Jadi itu yang tadi saya sebut dengan inspektorat itu sebetulnya tentang bagaimana Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi sebagai instansi pengawas. Gitu. Itu yang harus kita coba pahami dalam konteks ini. Presiden. Ini adalah kalau setelah amandemen itu membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan memerhatikan presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Ya, kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR. Legislatif itu urusan DPR. Presiden udah nggak cawe-cawe lagi sekarang. Kemudian membatasi masa jabatan presiden maksimum 2 periode. Jadi Pak Jokowi ini nanti maksimal sampai 2024. Waktu itu Pak SBY juga sama, 2004 sampai 2009, 2009 sampai 2014. Pak SBY juga tidak bisa mencalonkan kembali setelah 2014. Sama halnya Pak Jokowi tidak bisa mencalonkan lagi setelah 2024. Ini seperti itu. Karena kita sudah punya aturan yang dirubah dalam bagaimana Undang-Undang Dasar 45 itu. Kalau dulu nggak ada itu yang mengatur tentang itu. Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus mematikan pertimbangan DPR. Jadi sekarang itu presiden nggak bisa kuasa sendiri untuk memutuskan, oh ya kamu duta besar di sana, kamu duta besar di sana, nggak bisa. Harus kemudian pertimbangan DPR juga harus didengarkan. Kemudian memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat. Juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya. Tapi selama proses pemilihan oleh langsung oleh rakyat belum ada tuh presiden dimaksulkan.
Memang kelemahannya kalau kita memilih langsung, ya terutama anggaran untuk bagaimana proses pemilu itu mahal itu. Kalau misalkan keterwakilan, misalnya dulu sistem di MPR itu kan tidak terlalu banyak uang, cuman demokrasi dan juga bagaimana proses itu yang tergadaikan. Jadi seolah-olah itu kita tidak punya katakanlah peran yang signifikan dalam bagaimana memilih calon kita, karena sudah dipilih oleh yang mewakili kita, kata. Jadi kepuasannya itu beda lah, kata. Mahkamah Agung ini tadi tentang kekuasaan kehakiman, menyelenggarakan peradilan penegakan hukum keadilan, terus berwenang mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan. Dulu Mahkamah Agung juga punya otoritas nih ya, untuk pengujian undang-undang, termasuk peradilan di bawah peradilan umum, misalkan tadi itu TUN, ada kemudian peradilan militer, ada peradilan agama gitu. Terus bagian lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman itu diatur dalam undang-undang seperti kejaksaan, kepolisian, advokat, pengacara, dan lain-lain. Itu harus kita perhatikan di proses ini. Ini Mahkamah Konstitusi, ini merupakan step terakhir dari proses perkuliahan kita. Saya nanti akan bertanya secara acak ataupun menunjuk satu di antara Anda semua menjadi moderator untuk mengatur jalannya diskusi, maka Anda semua, siapapun itu siap-siap, karena saya tidak tahu akan menunjuk siapa. Jadi nanti sangat insidental dan semoga saya harapkan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mahkamah Konstitusi itu keberadaannya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi. Jadi yang menjaga marwah konstitusi itu adalah Mahkamah Konstitusi. Termasuk mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa, ya, kewenangan antar lembaga negara, tentang pembubaran partai politik, sengketa hasil pemilu, memberikan putusan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden. Itu proses pemazulan itu adalah prosesnya panjang, tidak yang memutuskan adalah DPR atau MPR, tapi melalui Mahkamah Konstitusi mengeluarkan hasil, balik lagi tuh kepada DPR, baru kemudian proses pemazulan itu berjalan. Nah, ini yang penting nih, hakim konstitusi terdiri dari 9 orang hakim. 3 hakim dari yang dipilih oleh presiden, kemudian 3 hakim itu ada dari unsur legislatif katakanlah, jadi dia dari ya yang dicalonkan oleh DPR gitu. Satu lagi dari yudikatif, jadi dia memang yang dia sebagai pengacara atau memang dia itu sebagai katakanlah sebagai jaksa atau semuanya gitu ya. Tapi ini istilahnya ya memang spesifik hakim, yang jelas yang di sini adalah hakim Mahkamah Konstitusi itu. Beda lagi nanti misalnya dalam KPK itu bisa saja nanti unsur-unsurnya bisa lintas profesi gitu ya. Tapi kalau di Mahkamah Konstitusi biasanya memang lebih dominan hakim karena memang fungsinya mengadili suatu perkara. 3 dari eksekutif, 3 dari yudikatif, dan 3 dari legislatif. Jadi untuk kongkolikong itu susah kalau di Mahkamah Konstitusi karena masing-masing dari keterwakilan yudikatif, legislatif, dan eksekutif itu sudah betul-betul berjalan dengan baik. Nah, ini yang terakhir tentang Komisi Yudisial. Ini tugasnya mencalonkan hakim agung dan melakukan pengawasan moralitas dan kode etik para hakim. Jadi sekarang itu hakim-hakim diawasi nih sama Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial itu kantornya di Jakarta ya, di Jakarta Pusat. Jadi kalau Anda jalan-jalan sekitaran Monas, itu nanti Anda akan menemukan namanya Komisi Yudisial gitu ya. Kemudian beberapa kantor-kantor lain yang esensial ya, terutama di pusat pemerintahan. Saya kira Anda nanti kalau saya yakin sudah pernah ke sana dan menjumpai beberapa gedung-gedung, bahkan itu lembaga-lembaga negara tersebut, dan itu menjadi saya kira menjadi catatan penting bahwa oh ini toh yang namanya Mahkamah Konstitusi, ini yang namanya Komisi Yudisial, oh ini kalau Anda di Kuningan, Rasuna Said, Jakarta Selatan, oh ini KPK, misalnya seperti itu. Jadi itu seperti itu. Terkadang kita memang tidak banyak berteori, tapi memang harus praktek ya dalam proses ini. Ya mungkin ini pada kesempatan siang hari ini saya cukup ini untuk presentasinya. Sudah saya jelaskan tentang beberapa aspek-aspek yang berkaitan dengan sistem politik dan ketatanegaraan. Sekarang adalah tugasnya Anda semua, karena ini adalah forumnya Anda semua, untuk bagaimana mencoba melakukan proses ini. Mungkin saya pertama ke Mbak Nuri Wulandari. Mbak Nuri Wulandari, selamat siang. Siang, Pak. Ya, Mbak Nuri Wulandari, apakah bisa menyimpulkan apa yang saya sampaikan? Tidak usah seluruhnya, tapi
mungkin poin-poin penting saja yang Anda bisa tangkap dari proses apa yang sedang saya lakukan atau saya bicarakan tadi mengenai sistem politik dan ketatanegaraan. Silakan Mbak Nuri. Baik, Pak. Tadi Pak Ada sudah menjelaskan mengenai sistem politik dan ketatanegaraan, yang diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum. Terus ada juga input dalam sistem politik adalah aspirasi masyarakat, yang pertama tuntutan, yang kedua dukungan, dan yang ketiga sikap apatis atau cuek. Ada lagi proses mencakup serangkaian tindakan pengambilan keputusan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ada lagi juga output sistem politik, yang pertama pemenuhan aspirasi masyarakat, dan yang kedua penolakan aspirasi masyarakat. Fungsi politik, yang pertama perumusan kepentingan, yang kedua pemaduan kepentingan, yang ketiga pembuat kebijakan umum, yang keempat penerapan kebijakan, dan yang terakhir pengawasan pelaksanaan kebijakan. Macam-macam sistem politik. Yang pertama sistem politik di negara komunis. Yang dimaksud dengan negara komunis adalah negara tanpa Tuhan. Contohnya negara Tiongkok. Yang kedua, sistem politik di negara liberal. Yang ketiga, sistem politik demokrasi di Indonesia mencakup ide kedaulatan rakyat, negara berdasarkan atas hukum, bentuk republik, pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemerintahan yang bertanggung jawab, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan presidensial. Terima kasih. Baik, Vina, terima kasih. Mungkin saya beralih ke Mbak Winda Ifonti. Apakah masih memantau? Hadir, Pak. Mbak Winda Ifonti mungkin bisa berpendapat bagian mana yang menurut Mbak Winda menarik dari materi pada siang hari ini. Mungkin 1 atau 2 poin yang, wah ini kayak menarik, sudah saya pernah mendengar tapi tidak henti-hentinya saya mengagumi, atau wah ini kayak luar biasa kalau untuk diskusi dan sebagainya. Monggo Mbak Winda. Baik, Pak. Mungkin yang menurut saya pernah dengar yang politik di negara Tiongkok apa ya, Pak, kalau nggak salah. Itu selalu perdebatan. Ya, Pak. Sistem politik di negara komunis menurut saya itu banyak ya, Pak. Banyak kayak sering banget keluar di berita juga yang tentang di negara Tiongkok. Menurut saya itu sih, Pak. Siap, terima kasih Mbak Winda Ivanti. Terus mungkin saya bergeser ke berikutnya. Ada Mbak Dela Wahyurianti, apakah bisa mendengar suara saya Mbak Dela? Iya, bisa, Pak. Mbak Dela, menurut Anda bagaimana sih sebetulnya proses politik atau sistem politik di Indonesia? Apakah sudah sesuai dengan keinginan Anda atau memang sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, atau Anda memandang seperti apa, Mbak? Silakan. Untuk sistem politiknya sendiri kan dalam jangka waktu yang sekarang ini kan masih banyak adanya kayak banyak yang demo-demo kemarin itu loh, Pak, yang perumusan undang-undang yang baru apa ya, Pak, kalau nggak salah, yang itu menurut saya sih kayak belum memenuhi kehendak rakyatnya sendiri sih, Pak. Jadi menurut Mbak Dela itu ada beberapa komponen yang harus dibenahi gitu ya Mbak Dela ya? Iya, betul Pak. Kalau Mbak Dela sebagai pemangku kepentingan misalkan, itu bagaimana caranya untuk bagaimana mengurai benang kusut itu Mbak Dela? Monggo silakan. Kalau menurut saya sendiri sih kayak semisal apa ya,
lebih mengutamakan kepentingan rakyat-rakyatnya sih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Dela sudah memberikan pendapatnya. Mungkin kita akan bergeser ke kaum Adam karena tadi belum ada keterwakilan dari kaum Adam. Mungkin saya akan menunjuk ada sampai dengan laki-laki sedikit ini ya dibandingkan dengan perempuannya. Saya kepingin Mas Ridho Al-Jufri. Mas M. Ridho Al-Jufri bisa mendengar suara saya, Mas Ridho? Bisa, Pak. Ya, Mas Ridho, mungkin silakan Anda bisa memberikan gambaran atau memberikan gagasan atau memberikan masukan atau apapun terkait dengan tema kita hari ini tentang sistem politik dan keternegaraan. Atau mungkin Anda punya sesuatu yang misalkan perlu untuk di-share, ya silakan. Atau memiliki kegelisahan tentang suatu permasalahan, ya silakan di-flurkan di forum ini. Silakan Mas Ridho Al-Jufri. Oke, terima kasih. Pertama, menurut saya tatanan politik di Indonesia itu lebih mementingkan orang-orang yang di atas dan melupakan orang-orang yang di bawah itu, Pak. Terima kasih. Baiklah, jadi itu semacam keprihatinan dari Mas Jufri ya. Ini panggilannya apa? Ridho atau Jufri ini? Ridho, Pak. Ridho asli mana Mas Ridho? Asli Banyumas. Ini saya kira anaknya Roma Irama, ini beda ini ya. Beda marga ini. Ini Al-Jufri, kalau itu kan Ridho Roma, ya. Itu marganya Roma itu. Yang satunya benar-benar Roma Italia ya. Satunya lagi Romanya Roma biskuit tuh. Memang beda itu ya. Jadi jangan terlalu sepanang-sepanang siang hari ini. Kita rileks saja sambil ngobrol sambil membahas. Memang ini masalah penting, ini materi yang penting, ini materi serius, tapi bukan berarti kita selalu harus serius. Kita bisa melihat momen-momen tertentu ya. Jadi agar kita awet muda ya. Kalau kita nanti sepanang terus nanti cepat tua ya. Nanti repot kita ya, karena kita masih panjang kita kesananya, artinya ya apa yang kita harapkan juga masih banyak dan seterusnya. Saya kira seperti itu. Ridho, lalu bagaimana kamu kalau misalkan pertanyaan yang sama tadi seperti buat teman-teman itu, caranya gimana kalau misalkan kamu jadi pejabat, terus nanti itu ada sebuah temuan-temuan itu di akar rumput, kamu bakal melakukan apa misalkan? Silakan Ridho. Bisa diulang lagi, Pak? Ya, kalau misal kamu jadi pejabat, kira-kira apa yang bakal kamu lakukan dengan kegelisahan yang kamu rasakan tadi misalkan? Monggo silakan Ridho. Ya, semisal kalau saya jadi pejabat, ya saya memantau yang rakyat kecil lah. Kekurangan apa, kebutuhan apa. Semisal ya seperti saya gimana ya? Gimana Ridho? Silakan. Atau ada gangguan jaringan ini? Ridho soalnya hilang. Iya, Pak. Semoga yang hilang jaringannya, orangnya jangan nih. Orangnya hilang, repot juga nih sama-sama hilang semuanya. Untuk beberapa peserta dari tadi mengalami keluar masuk, saya menduga ini memang jaringannya yang tidak stabil ya. Jadi saya memang terkadang itu banyak memaklumi, terutama yang keluar masuk ke dalam proses Zoom ini, karena memang harus punya jaringan yang stabil ya. Kalau memang jaringan nggak stabil itu biasanya dia mental terus. Jadi ya nggak apa-apa, karena ini kelemahan teknologi, saya maklumi saja. Ya misalkan mau bergabung lagi, silakan. Kalau terkendala oleh jaringan, ya memang apa daya ya, kita sudah berusaha. Ya.
Oke lah Ridho, mungkin itu beberapa hal yang saya kira menarik dan Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lain. Makasih ya Ridho ya. Lalu berikutnya, ini ada yang dari Rawalo, ini sudah bergabung atau belum ya? Namanya lupa saya. Kita cek. Rizky Nur Hidayat, ini dari mana ya Rizky Nur Hidayat ini ya? Yang sudah ditunjuk, ini udah ayem saya nih, udah ditunjuk nih. Yang masih deg-degan ini, yang belum ditunjuk ini. Berdoanya cepet-cepet jam 2, cepet-cepet jam 2 nih. Selesai kita. Jadi biasanya itu mahasiswa dihantui ya, kalau misalnya lagi ditanya itu kayak didatangi malaikat maut gitu ya. So berarti habis riwayatku ini gitu ya. Jadi ekspresi-ekspresi itu saya kira macam-macam lah ya. Ada yang cuek, ada yang santai aja. Gue sih santai aja. Mau bisa apa nggak ditanya cuek bebek, ada yang gitu. Ada yang perasa ya, dibawa perasaan banget. Sampai selesai kuliah dipikirin, buat dua kota ditanya nggak bisa, ini begini-begini, sampai nggak mau makan, terus nanti akhirnya meriang. Itu ada saja. Jadi ekspresi dari bagaimana respon mahasiswa terhadap dosen, itu ternyata beragam sekali gitu loh. Kalau saya dari kampus ke kampus, terus melihat dari fakultas ke fakultas, itu memang punya tipikal-tipikal yang unik gitu ya dari mahasiswa-mahasiswa itu. Ada yang pokoknya ya penting jawabmu, salah mau bener orang urus ada gitu. Tapi ada yang perfeksionis, pokoknya jawabnya harus benar. Kalau nggak benar itu saya merasa menyesal kalau jawabannya nggak benar, ada gitu ya. Ada yang misalkan ya bener bu salah bodoh, ada yang ditanya nanti ada yang ngeles, maaf pak, halo apa pak, apa ini suara nggak jelas pak, jadinya jelek. itu saya kira banyak trik gitu mahasiswa itu kayak gitu pak. Ada tuh yang modelnya oke, kamera on, off cam, mic-nya off, tinggal tidur. Ternyata bangun-bangun sudah selesai ini kuliahnya, ternyata sudah selesai, alhamdulillah gitu ya. Itu tuh realitas karena ya saya menjumpai itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Misalkan tetangga saya, ngapa sih kayak bocah misalkan, ngapain itu anak lagi kuliah kok tidur misalkan, ya mau caranya sudah dibuka, sudah katanya dosennya sudah ngomong, ya sudahlah tinggal tidur dulu. Jadi itu tuh realitas gitu ya. Tapi artinya saya berbaik sangka saja ya. Kalau di kelas ini tidak ada ya seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan apa tidak ada bedanya ini. Jadi memang ya memaklumi saja lah karena aktivitas mahasiswa kan juga padat lah ya. Artinya kita semua setiap orang punya aktivitasnya masing-masing. Apalagi ini daring, kadang ada yang di rumah, ada di jalan, ada yang lagi OTW. Dan saya mengapresiasi itu semua. Jadi yang lagi OTW bela-belain on Zoom misalnya dalam arti mendengarkan perkuliahan itu saya mengapresiasi. Ada yang sedang membantu orang tuanya, sedang berdagang, sedang apa, saya apresiasi karena semuanya adalah kewajiban yang harus sama-sama kita tunaikan, ya seperti itu. Jadi saya tidak masalah, misalkan, lagi di mana nih mas? Lagi di jalan pak, mohon maaf nih suaranya berisik misalkan. Atau lagi di pasar nih pak, maaf ya pak suaranya misalkan berisik, tidak masalah. Anda sudah bergabung, ikut, kemudian merespon itu sudah alhamdulillah banget itu. Itu loh maksud saya. Jadi seberapapun usaha Anda, saya hargai. Ini seperti itu. Tidak mungkin apa yang Anda lakukan itu sia-sia, intinya seperti itu. Termasuk ini juga menjawab kegelisahan mahasiswa misalkan, ini Pak dosennya kok nggak ngasih tugas ya? Ini kan juga bentuk dari kekhawatiran mahasiswa ya. Ini kok nggak ngasih tugas ya? Kan ada yang kangen ini dengan tugas-tugas karena ini kok kuliah kok kayaknya jarang ada tugas ya. Terus kok ini nggak bikin makalah ya? Nanti dulu, kita belum selesai sampai 14 kali pertemuan. Di last minute itu menentukan gitu ya. Jadi jangan bahagia dulu nih. Jadi jangan-jangan di menit-menit akhir tiba-tiba, waduh, tugasnya ini luar biasa nih gitu kan. Nggak masalah. Tapi itu bukan itu masalahnya. Yang lebih penting kita coba sama itu adalah menghargai proses ya, di mana Anda gimana caranya untuk benar-benar kuliah dengan baik, nggak hanya tentang menghafal saja, tapi implementasi lah itu yang lebih penting. Saya jelaskan berkali-kali, saya semacam ulangi berkali-kali itu, yang penting itu adalah itu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya coba untuk menyapa lagi Mbak siapa ya? Sebentar, saya cek di dalam daftar nama-nama yang telah bergabung. Sampai saat ini ada 40
5 orang yang bergabung dan sisanya mulai dari jaringan. Jadi tadi kita sempat sampai sekitar 57, 58 dan itu tidak menjadi masalah. Dan seberapapun yang kita kuliah pada kesempatan hari ini tidak menjadi masalah karena saya tidak menentukan jumlah itu harus sekian, tidak. Berapapun yang bergabung ya jalan kita kuliahnya ya seperti itu. Oke, Mbak Indra Dwi Ferawati. Selamat siang Mbak Indra Dwi. Siang, Pak. Nah, gimana kabar Mbak Indra Dwi Ferawati? Alhamdulillah baik. Silakan Mbak Indra Dwi Ferawati untuk mencoba mengelaborasi apa yang sudah saya sampaikan, sudah teman-teman sampaikan. Mungkin Anda akan menyampaikan kegelisahan Anda, ingin menyampaikan ide-ide atau gagasan Anda tentang sistem politik dan ketatanegaraan. Silakan Mbak Indra Dwi, silakan. Saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan hari ini ya, Pak. Ya, boleh silakan Mbak Indra Dwi. Ya, yang saya dapatkan hari ini ada pengertian dari sistem politik, proses sistem politik itu sendiri, fungsi politik, dan macam-macam sistem politik, partisipasi masyarakat dalam sistem politik di Indonesia, peran serta masyarakat, dan banyak di struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Mbak Indra Dwi Ferawati. Terus kira-kira ada sesuatu yang solutif nggak ya kamu tawarkan dalam proses kita ini, dalam kehidupan berbangsa dan negara ini kan gejolaknya luar biasa. Gesekan-gesekan di akar rumput luar biasa. Walaupun elit-elit sudah pada akur ya, tapi di akar rumput ini kan kadang terjadi gesekan. Mbak Indra itu kira-kira memberikan apa sesuatu yang solutif itu misalnya seperti apa Mbak Indra? Silakan. Di ini ya Pak, di proses sistem politik. Ya, kan di ya. inputnya itu ada kehendak rakyat, misalnya yang itu apa, dukungan, apatis, dan tuntutan. Sedangkan di outputnya pemenuhan aspirasi masyarakat. Di inputnya kan yang pertama tadi di slide ada input dahulu, kemudian ada output. Untuk inputnya kan kehendak rakyat. Misalnya kita mendengarkan aspirasi rakyat dahulu, nanti outputnya baru akan keluar. Tapi kebanyakan output yang dikeluarkan oleh pemerintah jarang yang di itu loh Pak. Apa kehendak rakyatnya jarang di apa sih namanya? Bingung. Jarang dikabulkan gitu loh. Kayak yang misal waktu itu Omnibus Law, kita tiba-tiba saja ada undang-undang baru keluar, dan itu kan membuat rakyat bingung. Jadi kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Begitu ya, Indra Dwi Ferawati ya. Jadi Indra ini lebih menyoroti pada prosesnya sebenarnya lebih esensial, karena kalau misalkan di dalam prosesnya itu tidak terjadi sesuatu yang baik, yang positif, itu akhirnya berdampak juga nanti di inputnya, di proses outputnya, ini ya begitu ya. Proses memegang peranan yang signifikan lah katanya seperti itu ya Indra ya dalam proses ini ya. Oke, Mbak Indra, silakan Anda nunjuk siapa deh. Nanti tolong yang Anda tunjuk, Anda tanya sama Anda. Gitu saja. Bagus, silakan Mbak Indra. Mungkin saya akan menuju Heksa Wahyuning Tias. Ada yang akan ditanyakan? Iya, silahkan yang ditunjuk Indra. Heksa Wahyuning Tias. Saya mau tanya. Loh, kebalik nih. Oh. Yang tanya harusnya Indra ke Heksa ini. Oh. Coba, yang nunjukkan Indra. Nah, Indra sekalian tanya nih sama Heksa. Nanti Heksa menjawab. Monggo silakan Indra Dwi Ferawati. Sebentar, saya bingung mau tanya apa, Pak. Bebas, Mbak Indra. Bisa berkaitan dengan materi ini yang hari ini, bisa juga yang sekiranya agak nyerempet-nyerempet. Silakan, bebas saja. Untuk ini materi tadi kan ada
sistem politik demokrasi di Indonesia. Itu kan berdasarkan nilai, prinsip, prosedur, dan keseimbangan yang demokratis. Yang dimaksud keseimbangan yang demokratis itu gimana ya? Mbak Heksa bisa dibantu? Iya, sebentar. Nilai demokratis adalah suatu bentuk pemerintahan yang semua rakyat atau warga negara mempunyai hak-hak dalam jalanannya pemerintahan serta mempunyai hak dalam menentukan keputusan dalam merubah hidup sendiri. Suaranya mungkin agak kurang stabil ya. Ini beberapa mahasiswa juga sedang ada cuaca buruk, ada hujan, ada petir, jadi ada yang belum bisa bergabung di sini. Ini Heksa juga ada kendala jaringan untuk Heksa? Iya, gimana Pak? Ada kendala jaringan tidak Heksa Wahyu Ningtyas? Iya, di sini hujan deras banget Pak. Oh, hujan deras sekali ya. Mungkin ini agak merata ya, tapi di daerah saya ini kebetulan lagi mendung, belum hujan, tapi di beberapa daerah nih mahasiswa ada yang japri, katanya hujan, petir, dan seterusnya gitu ya. Oke, sudah terjawab pertanyaannya Heksa Wahyu Ningtyas dari Indra? Indra sudah terjawab ya pertanyaannya Indra ya? Sudah, Pak. Indra di Ferawati, sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baiklah. Kita akan coba mengelaborasi materi kita pada kesempatan hari ini. Saya sampai jam 2 saja nih ya. Kita punya sisa sekitar 5 menit. Jadi kalau kita bicara tentang sistem politik, ini sebetulnya sesuatu yang urgent. Ya. Harus kita melek. Kita nggak boleh apatis nih kalau dalam proses politik. Karena setiap apa yang kita lakukan itu merupakan hasil ya daripada proses berpolitik itu. Kita tidak bisa menafikan dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Terus kita dirasa kayaknya agak susah, misalkan kalau kita nggak gabung gitu ya. Tapi ada juga yang cinta mati misalkan sama politik, terutama juga dengan partai politik misalkan. Yang kemudian istilahnya Jawane itu istilahnya apa ya? Pendeng gepeng lah katanya. Mungkin dalam bahasa agama itu sami'na wa ata'na lah kata seperti itu ya. Itu ya luar biasa ya dalam proses ini. Jadi kalau misalkan kita dalam proses kehidupan ini lepas ya namanya politik, saya kira bagaikan gerbong kereta tanpa lokomotif itu kan seperti itu. Karena sebenarnya kalau melihat dari pemandu ya dari bagaimana mengarahkan tentang bagaimana tujuan negara, mencapai tujuan negara melalui sebuah sistem, itu memang harus mau nggak mau dengan jalan seperti itu. Salah satunya. Mungkin saya berbicara tidak hanya satu-satunya, tapi salah satu di antara banyak cara, yaitu menggunakan kendaraan partai politik, katakan. Lalu memang sekarang ada pembatasan tentang bagaimana parliamentary threshold misalkan. Batas di mana misalkan seorang partai politik itu lolos ke parlemen. Itu kan ada sekarang. Makanya kalau misalkan nanti untuk mencalonkan presiden misalkan maksimal harus atau minimal itu sekian persen dari jumlah kursi di parlemen misalkan seperti itu. Itu harus kita coba telisik dengan itu. Lalu berikutnya tentang tadi beberapa lembaga-lembaga negara dan lembaga tinggi negara katakanlah dari MPR, DPR, DPD, BPK, MA, KY sampai dengan yang lain-lainnya itu menunjukkan bahwa dalam proses berbangsa itu tidak mudah. Dalam proses berbangsa itu rumit gitu. Jadi kita memang harus bisa mawas diri dan harus memberikan sebuah daya atau upaya sumbangsi pemikiran yang luar biasa terhadap bangsa ini. Kita boleh mengkritisi tentang bagaimana pemerintahan, kita boleh mengkritisi tentang
bagaimana kehidupan bangsa ini, tapi harus ingat bahwa kita juga punya hak untuk memberikan pemikiran-pemikiran kita yang baik itu seperti apa. Itu yang harus kita perhatikan dalam konsep ini. Kalau misalkan nanti kita susah untuk bagaimana menetapkan pola-pola itu, saya kira ini menjadi presiden buruk bagaimana proses dalam perpolitikan atau ketatanegaraan di negara ini. Saya kira itu menjadi beberapa catatan penting, karena negara ini menjadi salah satu kunci untuk mencapai bagaimanakah kebahagiaan seseorang, kenyamanan seseorang. Kalau sistem pemerintahnya baik, sistem ketatanegaranya baik, saya kira orang-orang pun akan berdamai dengan situasi ini. Gitu. Tapi kalau misalkan di negara ini banyak gejolak, kemudian banyak apapun ya, misalkan ini terjadi semacam sengketa yang sifatnya itu adalah dari dalam dan seterusnya, itu adalah sinyal yang saya kira tidak baik dalam proses berbangsa dan bernegara. Ini yang harus kita pahami bersama-sama, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan saya pada kesempatan siang hari ini mengenai sistem politik dan ketatanegaraan ini menambah hasanah pemikiran dan hasanah tentang bagaimana informasi ini kemudian masuk dalam berbagai dimensi-dimensi yang sifatnya dengan dimensi keilmuan atau dimensi tentang sosial masyarakat dan lain sebagainya. Karena Anda semua adalah calon perawat, ya, tentunya ini menjadi penting karena nanti dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata, Anda akan berinteraksi dengan namanya masyarakat, Anda akan berinteraksi dengan kebijakan-kebijakan. Misalnya kayak sekarang, menteri baru memberlakukan bagi perawat atau calon perawat misalkan yang belum memiliki STR, itu boleh kemudian membantu proses dalam menanggulangi COVID-19 misalnya sebagai perawat. Itu kan sekali itu kebijakan, itu proses politik. Coba kalau nggak ada ya, sekarang kan perawat dan dokter sudah capek luar biasa karena hampir 1 tahun. Sedangkan untuk penambahan itu kan butuh banyak perawat, sekitar butuh 4 ribuan, misalnya begitu. Lalu gimana caranya nih? Banyak nih calon perawat, tapi belum secara lisensi nggak boleh nih. Gitu. Gimana caranya biar calon-calon perawat juga bisa membantu? Maka harus dibikin sebuah payung hukum atau kebijakan. Yang belum memiliki STR boleh kemudian membantu dalam proses perawatan di rumah sakit, di klinik, dan sebagainya. Itu kebijakan. Dan itu sistem politik. Itu bersentuhan langsung dengan dunia Anda, dunia kesehatan. Gitu loh. Itulah contoh nyata kenapa kemudian dalam sistem politik ini berpengaruh juga dalam semua profesi. Nggak pandang bulu itu profesinya apa, termasuk profesi perawat. Itu saya kira adalah closing statement yang mudah-mudahan ya, ini membangkitkan semangat Anda semua, agar Anda lebih bisa menghargai apa yang sudah kita dapatkan sekarang ini, dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap bangsa ini. Ini seperti itu. Kepada Mbak Winda Ifonti sebagai PJ, apakah ada sesuatu yang akan ditanyakan sebelum kita berakhir? Atau boleh kepada yang lain, misalkan ada pertanyaan juga silakan. Karena ini sudah jam 2 siang. Sepertinya belum, Pak. Belum ya, Mbak Winda. Oke ya, Mbak Winda. Terus begini, Mbak Winda dan teman-teman lain yang saya hormati dan saya banggakan, untuk proses perkuliahan nanti hari Kamis, insya Allah kita tetap berkuliah, walaupun mungkin device-nya kita bisa saja tidak menggunakan Zoom. Nanti kita akan coba bahas bersama lah. Saya melalui Winda nanti akan diskusi dengan Anda semua di grup gitu. Nanti baiknya seperti apa, yang bertanggung jawab misalnya nanti sebagai operatornya siapa, kemudian dan sebagainya, itu kita akan coba bahas itu. Walaupun sebenarnya sebelumnya kita sudah melakukan itu gitu ya. Jadi kalau misalkan Zoom-nya sedang kebetulan dipakai, maka kita punya alternatif menggunakan Gmeet. Jadi tidak mengurangi rasa katakanlah afdolnya perkuliahan. Jadi menggunakan piranti apa saja itu menurut saya sama saja. Yang ini hanya membedakan hanya instrumennya saja. Mungkin yang lain ada yang bertanya, silakan. Belum saya tutup perkuliahan pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Silakan. Saya kasih waktu. Berkaitan dengan materi atau misalnya ada apa, misalkan. Tidak ada ya? Tidak ada. Saya tunggu nih beberapa puluh detik ke depan ini. Kalau tidak ada, ya nanti saya tutup perkuliahannya karena kita sudah selesai hari ini.
Sepertinya kalau melihat dari tidak ada yang bertanya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya terima kasih pada Anda semua yang sudah menyempatkan diri untuk berpartisipasi aktif dalam proses perkuliahan ini. Oh ya, untuk presensi yang hubungannya dengan Skalsa, itu sudah di-set di Skalsa sampai dengan pertemuan terakhir. Dan nanti tugas Anda hanya melihat bagian mana itu, misalkan pertemuan ke-13 atau ke-12. Itu kan sudah di-set. Tanggal berapa, jam berapa. Maka Anda itu presensinya di tanggal dan waktu itu. Jadi yang dijadikan acuan itu bukan kita kuliah di hari apa. Kita bisa saja kuliahnya geser-geser. Tapi kalau presensi di Skalsa itu tidak akan geser-geser itu. Maka yang dijadikan acuan adalah presensi yang di Skalsa. Begitu. Kemudian untuk presensi di GCR, insya Allah itu karena sebagai dokumentasi pribadi saya, nanti akan saya posting setelah perkuliahan ini. Itu sudah saya sampaikan kepada Saudari Winda Ivanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Saya mohon maaf banyak salah. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.